Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada tugas metodologi penelitian pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, yang saya hormati Ibu Samira Dunahir, SE, MBus, PhD, AKCA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Rasio Profitabilitas pada UMKM Donatsu di Kabupaten Luwu. Oke, baik. Ya, selanjutnya pendahuluan atau latar belakang. Nah, sebuah bisnis baik dalam skala kecil maupun besar dirancang untuk mencapai tujuan, khususnya untuk menciptakan keuntungan. Para pelaku bisnis termasuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat, menjaga daya tahan bisnis, dan menekankan jumlah pengangguran menurut Dwi Rahmawati et al. Tahun 2024. Nah, selain itu, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM saat ini menjadi salah satu penyokong perekonomian daerah di tengah kondisi keuangan negara Indonesia yang masih belum menentu. Nah, hal ini terlihat dari komitmennya yang terus meningkat hingga mencapai 6,65% atau sekitar 2.394,5 triliun terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto Nasional. Nah, dengan begitu UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global dan mampu bersaing di pasar. Nah, pesatnya perkembangan UMKM, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, telah memberikan pengaruh yang sangat besar dan signifikan dalam memberikan pekerjaan dan pendapatan bagi daerah setempat. Dengan cara ini, penguatan dan peningkatan lebih lanjut harus dilakukan, sehingga UMKM dapat mengembangkan sifat barangnya secara maksimal. Nah, penguatan UMKM sangat vital karena potensi yang luar biasa dalam memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian dan secara bersamaan menjadi semacam pendapatan bagi masyarakat umum dan pemerintah. Nah, bagaimanapun, para pelaku bisnis sering dihadapkan pada masalah yang terletak pada saat membuat laporan keuangan bisnis mereka. Output dari pencatatan tersebut pun menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dianalisis kinerja keuangannya. Nah, sistem pencatatan manual hanya memberikan beberapa informasi yang dapat dikatakan belum atau tidak akurat. Baik, selanjutnya penelitian yang dilakukan yang berjudul analisis kinerja keuangan melalui rasio profitabilitas pada UMKM Donatsu yang ada di Kabupaten Luwu ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan usaha ini dapat dikatakan sangat menguntungkan dan menghasilkan laba efektif pada periode penelitian. Donatsu juga memiliki pengelolaan keuangan yang sangat baik sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangannya. Penelitian kedua yang dilakukan Aldin Eka Wulandari, hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa UMKM Donatsu memiliki rasio profitabilitas yang baik dan sangat menguntungkan dalam perolehan laba efektif. Nah, menurut pendapat Sukerta dan Dharma, apabila laporan keuangan disusun dengan tepat dan akurat, maka akan memberikan gambaran keuangan tertentu sesuai dengan hasil yang didapatkan pada rentang waktu tertentu. Perkara ini diterapkan dalam memprediksi kinerja keuangan sesuai dengan hasil yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diterapkan melalui proporsi produktivitas di UMKM Donatsu yang telah ditata mulai sekitar tahun 2021. Penyusun menganggap bahwa eksplorasi ini sangat penting untuk menilai keterkaitan antara investigasi proporsi moneter, khususnya proporsi keuntungan dengan eksekusi moneter yang ada di UMKM Donatsu. Baik, adapun tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan UMKM Donatsu di Kabupaten Luwu dapat dinilai melalui analisis rasio profitabilitas
dan menganalisis faktor-faktor internal, misalnya efisiensi biaya produksi, strategi pemasaran, dan juga faktor eksternalnya itu misalnya kondisi ekonomi, persaingan yang mempengaruhi profitabilitas UMKM Donatsu yang ada di Kabupaten Luwu. Selanjutnya, adapun manfaat hasil penelitian. Nah, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini dapat menguji dan memvalidasi model-model kinerja keuangan yang telah ada, khususnya yang berkaitan dengan rasio profitabilitas pada konteks UMKM di Kabupaten Luwu. Nah, penelitian ini dapat menguji hubungan antara berbagai variabel keuangan, seperti rasio profitabilitas dengan variabel-variabel lain seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan juga struktur kepemilikannya. Nah, kemudian memperluas pemahaman tentang faktor-faktor kinerja keuangan UMKM dan hasil penelitian ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional UMKM. Donatsu yang ada di Kabupaten Luwu maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan UMKM secara umum. Kemudian menyediakan pelatihan-pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan UMKM dan juga membantu UMKM dalam memasarkan produknya baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM Donatsu yang ada di Kabupaten Luwu dan pada akhirnya akan berkontribusi pada perkembangan ekonomi daerah. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi basis data untuk penelitian lanjutan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Oke, baik. Selanjutnya ada pun sistematika penulisan. Nah, untuk memberikan arahan yang mengenai tulisan yang jelas, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut. Yang pertama, bab satu atau pendahuluan. Nah, bagian bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan juga sistematika penulisan. Kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka dan kerangka konseptual. Nah, pada bagian bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori mendukung penelitian yang akan dilakukan atau masalah yang akan dibahas. Terdiri dari tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis penelitian. Nah, bab 3 atau metodologi penelitiannya itu pada bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian. Itu berupa tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan juga analisis data. Baik, selanjutnya ada pun tinjauan pustakanya, yaitu yang pertama ada kinerja keuangan. Nah, menurut Susianti pada tahun 2018, kinerja keuangan adalah kemampuan bisnis di bidang keuangan yang telah dicapai secara finansial dan juga didokumentasikan dalam laporan keuangan. Nah, menurut Venti tahun 2017, kinerja keuangan itu adalah gambaran tentang kondisi keuangan yang diwakili oleh prestasi kerja selama periode waktu tertentu yang dianalisis menggunakan media analisis tertentu, serta indikator kualitas atau kualitas buruk manajemen untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua itu ada laporan keuangan. Menurut IAI dalam Karyato tahun 2017 berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, yaitu laporan khusus yang menggambarkan dampak finansial dari berbagai transaksi atau pertukaran yang telah dikumpulkan dalam kolom-kolom besar sesuai dengan akun keuangannya. Data keuangan yang diperoleh sebuah perusahaan dibuat dalam bentuk laporan, terutama ringkasan keuangan. Nah, catatan laporan keuangan ini dibuat untuk tujuan persuratan, terutama untuk masalah keuangan dengan pihak dalam maupun dengan pihak luar perusahaan. Selanjutnya ada analisa laporan keuangan. Analisa pelaporan keuangan adalah prosedur pembedahan pelaporan keuangan dan mempelajari bagian-bagian tersebut untuk mendapatkan pemahaman tentang kinerja manajemen yang baik.
Nah, analisis laporan keuangan itu adalah alat atau metode pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengolah data untuk menghasilkan perhitungan dan kesimpulan yang bermanfaat untuk analisis bisnis. Perhitungan dan kesimpulan yang bermanfaat untuk analisis bisnis. Nah, menurut Sofyan, tahun 2019, analisa laporan keuangan digunakan secara utama sebagai alat barometer untuk membuat prediksi dan memproyeksikan posisi keuangan pada masa depan. Nah, untuk meninjau posisi atau kondisi perusahaan, masalah manajemen, kegiatan operasionalnya, dan kegiatan keuangan perusahaan, dan juga sebagai alat ukur untuk melakukan pengefisiensian di seluruh departemen perusahaan. Kemudian ada analisa rasio profitabilitas. Nah, analisa rasio profitabilitas itu adalah alat keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja penting suatu bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Pengukuran ini bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dan menunjukkan sejauh mana kemampuan anggota perusahaan eh, untuk melakukan tugasnya. Nah, di sini keuntungan yang diperoleh dari upaya organisasi mempengaruhi tingkat efisiensi dewan. Menurut Prewawati dan Darmana, kinerja keuangan meningkat dengan rasio profitabilitas karena efisiensi sumber daya yang lebih baik, peningkatan dalam memperoleh keuntungan dari dukungan keuangan yang lebih baik, dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Nah, rasio profitabilitas dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Baik, selanjutnya ada pun kerangka konseptual yang dapat kita lihat di layar. Nah, yang pertama ini ada laporan keuangan Donatsu. Nah, pada laporan keuangan Donatsu ini, kita bisa memunculkan rasio profitabilitasnya. Kemudian eh, rasio profitabilitasnya ini berupa gross profit ratio, berupa net profit margin atau NPM, kemudian berupa return on asset atau biasa yang disebut dengan ROA, kemudian ada return on equity atau biasa yang disebut dengan ROE. Nah, pada rasio profitabilitas yang saya sebutkan tadi, nah dapat membentuk kinerja keuangan UMKM yang posisi baik ataupun kurang baik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kerangka konseptual ini kita bisa melihat bagaimana kinerja keuangan pada UMKM donasi ini, apakah posisinya baik ataupun kurang baik. Baik, selanjutnya ada pun metode penelitian. Nah, yang pertama itu ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian pada penelitian yang saya gunakan ini adalah variabel dependen. Nah, variabel dependen itu merupakan variabel yang dipengaruhi ataupun yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pada UMKM Donatsu di Kabupaten Luwu. Nah, kinerja keuangannya itu dapat diukur melalui beberapa rasio profitabilitas. Seperti yang pertama tadi itu ada gross profit ratio atau rasio laba kotor. Yang kedua net profit margin atau NPM atau rasio laba bersih. Yang ketiga return on asset ROA atau pengembalian atas aset. Yang keempat itu ada return on equity ROE atau biasa disebut dengan pengembalian atas ekuitas. Selanjutnya ada pun desain penelitiannya. Nah, ada pun desain penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Nah, pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Nah, data yang diambil itu adalah data primer yang dikumpulkan dan dikelola oleh peneliti untuk disajikan serta dianalisa menggunakan analisis rasio profitabilitas. Yang kedua itu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM Donatsu di Kabupaten Luwu. Nah, sampel penelitiannya itu laporan keuangan selama bulan Agustus sampai dengan September tahun 2024 pada UMKM Donatsu yang berada di Kabupaten Luwu yang sampai sekarang masih beroperasi di tengah banyaknya UMKM yang sejenis yang menjual produknya tersebut. Nah, kemudian fokus penelitian ini ialah menganalisis kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas.
Oke, selanjutnya ada pun definisi operasional dan pengukuran variabelnya, yaitu definisi operasional variabel itu adalah aspek penelitian yang memberikan informasi dan petunjuk kepada peneliti tentang bagaimana cara dalam mengukur variabel. Nah, pengukuran variabel kami lakukan itu wawancara dengan pemilik atau pengelola UMKM Donatsu untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai struktur biaya dan juga metode perhitungan yang digunakan. Nah, metode yang digunakan dalam pengukuran variabel ini ialah metode akrual dan juga metode kas. Selanjutnya ada pun populasi dan sampel atau subjek dan fokus. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu UMKM Donatsui di Kabupaten Luwu. Sampel penelitian yaitu laporan keuangan selama bulan Agustus sampai September pada UMKM Donatsu yang berada di Kabupaten Luwu yang sampai sekarang juga ini masih beroperasi di tengah banyaknya UMKM yang sejenis. Kemudian, subjek dan fokus penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas. Selanjutnya, ada pun teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan atau pengambilan data yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan juga data sekunder. Nah, wawancara itu adalah melakukan pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak owner pada UMKM Donatsu di Kabupaten Luwu. Nah, hal ini untuk mendapatkan informasi mendalam tentang praktik bisnis, strategi, dan kendala yang dihadapi pada UMKM Donatsu ini. Kemudian, ada pun data sekundernya itu didapat dari laporan keuangan yang tersedia pada UMKM Donatsu, dan hal ini juga untuk mendapatkan data keuangan yang akurat untuk menghitung rasio profitabilitas. Oke, baik. Teknik analisis datanya itu sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data sekunder. Nah, di mana data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi berupa dokumentasi. Adapun sumber datanya yaitu dari UMKM Donatsu yang ada di Kabupaten Luwu, sedangkan kinerja keuangan perusahaannya diukur berdasarkan rasio profitabilitas yang merupakan data sekunder yang telah dihitung sendiri oleh peneliti. Kemudian ada analisis inferensial yaitu berupa uji normalitas yang berarti memastikan data berdistribusi normal untuk menggunakan uji parametrik. Kemudian ada regresi linear berganda yang dimana membangun model regresi untuk memprediksi nilai profitabilitas berdasarkan variabel-variabel independen yang signifikan. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.